puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita haturkan, karena dengan ridho dan maunahnya kita semua tak terkecuali dapat berkumpul pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita limpahkan kepada bunda besar, junjungan besar, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang yang mengikuti jalannya. Yang mana beliaulah yang telah menghasilkan kita semua, umatnya, kaumnya, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu, ad-dinul Islam. Baiklah, terima kasih saya ucapkan karena telah memberi sedikit waktu untuk saya menyampaikan sedikit informasi mengenai bulan Ramadan kali ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri dan menghindarkan hati dari perbuatan dosa. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu surganya, menutup rapat-rapat pintu nerakanya, dan membelenggu berbagai jenis setan. Surganya Allah itu ada 8. Yang pertama surga Firdaus, yang kedua surga Eden, yang ketiga surga Na'im, yang keempat surga Darul Muqamah, yang kelima surga Ma'wa, yang keenam surga Khuldi, yang ketujuh surga Darussalam, yang kedelapan surga Maqamul Amin. Surga Firdaus diperuntukkan untuk hamba Allah yang senantiasa memberikan zakat, yang senantiasa mengerjakan sholatnya, yang senantiasa menjaga kemaluannya. Diperuntukkan untuk hamba Allah yang mempunyai ciri-ciri berikut. Yang kedua, surga Eden. Surga Eden itu diperuntukkan oleh hamba Allah yang senantiasa bersabar, yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sedangkan surga yang ketiga, surga Na'im, diperuntukkan untuk hambanya Allah yang senantiasa bertakwa dan beramal soleh kepada Allah. Yang keempat, surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah ini diperuntukkan untuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun rezeki yang dilimpahkan kepada hambanya, yang dilimpahkan oleh Allah kepada hambanya, maka ucaplah syukur, ucaplah hamdalah alhamdulillah, agar dapat dijaminkan surganya Allah yang bernama surga Darul Muqamah. Selanjutnya ada surga Ma'wa. Surga Ma'wa ini diperuntukkan untuk hambanya Allah yang senantiasa melakukan perintahnya, yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Selanjutnya ada surga Khuldi. Surga Khuldi ini diperuntukkan untuk umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad, untuk hambanya Allah yang senantiasa menjauhi larangannya Allah, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Sedangkan surga Darussalam diperuntukkan oleh hambanya Allah yang senantiasa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Dan selanjutnya surga Maqamul Amin diperuntukkan untuk hambanya Allah yang senantiasa, yang benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah. Jadi surganya Allah itu ada 8, sedangkan nerakanya Allah itu ada 7. Yang pertama neraka Jahannam, yang kedua neraka Lazza, yang ketiga neraka Hutamah, yang keempat neraka Jahim, yang kelima neraka Sa'ir, yang keenam neraka Sador, yang ketujuh neraka Hawiyah. Nah, neraka Jahanam ini adalah neraka yang
paling utama urutannya, yang apinya berwarna hitam, yang panasnya sangat membara, itu neraka Jahannam. Sedangkan neraka Lazza, neraka yang apinya bergejolak hingga dapat mengelupaskan kulit kepalanya orang yang berdosa. Selanjutnya ada neraka Hutomah. Neraka Hutomah itu neraka untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sukanya ghibah, sukanya namimah, yang tidak pernah menyisakan hartanya atau mengumpulkan hartanya untuk bersedekah. Itu jaminannya neraka Hutomah. Dijelaskan pada Quran surat Al-Humazah. Selanjutnya ada neraka Jahim. Neraka Jahim ini diperuntukkan oleh orang kafir yang tidak pernah menyembah Allah, orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ada lagi neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini diperuntukkan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang berdusta pada Allah, menyekutukan Allah. Dia menyembah selain Allah. Apa yang disembah, maka itulah akan menyiksa. Dia menyembah patung, maka patungnya yang akan menyiksa. Dia menyembah maka patungnya yang menyiksa. Neraka Sa'ir diperuntukkan untuk orang yang tidak pernah mengerjakan sholat. Itu neraka Sa'ir. Sedangkan neraka Hawi ada neraka yang rendah untuk orang munafik itu punya ciri tersendiri, yaitu yang pertama berjanji tapi diingkari. Itu ciri-ciri munafik. Yang kedua berbicara namun berbohong. Itu ciri-ciri munafik. Yang ketiga diberi amanah tapi berkhianat. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah SAW, pernah berkata, orang yang paling ditakutkan, orang yang paling ditakutkan umat ini adalah orang munafik yang pandai lisannya dan bodoh hati dan amalnya. Seperti dijelaskan dalam kitab Ulamaul Akhirah. Munafiqun alimun ifamaulah wa alek dihawan matiki wa munafiqun itu sendiri akan menjadi pertama seorang tahu dan dia mengetahui bahwa dirinya itu tahu. Pintar dan dia mengetahui bahwa dia itu orang pintar. Jawabannya pintar benar. Yang kedua, seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya itu hanya tahu. Maksudnya orang pintar, namun dia tidak mengetahui bahwa dirinya pintar. Yang ketiga, dan dirinya tahu bahwasannya dia orang yang tidak tahu. Maksudnya dia bodoh, kemudian tahu bahwa dirinya itu orang bodoh. Jawabnya bodoh jawab bodoh. Yang keempat, seseorang yang tahu diri tidak tahu bahwa itu adalah tahu. Dia orang bodoh, namun dia juga tidak tahu bahwa dia itu orang bodoh. Pintar. Itu bedanya orang empat. Lanjut, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Puasa mempunyai makna dan arti tersendiri. Puasa itu menahan lapar dan minum, menahan lapar, makan, haus, minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu,
Puasa juga dapat membersihkan hati kita dari perbuatan dosa, memperbanyak amal kita. Bagaimana caranya? Banyak kita beribadah, sholat, zikir, infak, membaca Al-Quran, dan zakat. Ibadah sendiri itu ada banyak macamnya. Berbuat baik itu juga ibadah, menolak sesuatu juga ibadah. Sholat sendiri, sholat itu satu hari semalam ada 17 rakaat. Tambahlah dengan sholat sunnah, apalagi di bulan puasa ada sholat tarawih, dan di penghujungnya ada sholat witir. Kalau bisa, usahakan melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, melaksanakan sholat duha. Mengapa harus melaksanakan sholat duha? Sholat duha itu emang tidak dianjurkan. Namun, bagi sesiapa yang melaksanakan sholat duha akan dijaminkan istana dari surga. Siapa yang membuatnya kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Zikir. Mengapa kita dianjurkan zikir? Lebih-lebih lagi di bulan puasa, karena zikir ini adalah salah satu cara berkomunikasinya seorang hamba dengan penciptanya. Infak. Nah, ini bedakan infak dengan menabung. Infak itu menyisihkan, sedangkan menabung itu menyisakan. Bagi sesiapa yang berinfak, sisihkanlah uang. Bagi sesiapa yang ingin menabung, sisakan uang. Menyisihkan itu, misal kita punya uang 5.000, infakkan uang 2.000. 2.000 berinfak, sisanya buat jajan. Kalau menabung, jajan 3.000, sisa ditabung. Itu yang namanya berinfak. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya satu huruf hijaiyah kita lakukan dari mulut, 10 yang akan itu keistimewaan yang membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi di bulan puasa. Maka dari itu, tujuannya kita tadarus di bulan puasa setelah sholat tarawih itu agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bersedekah. Bersedekah juga dapat menambahkan pahala kita. Bersedekah banyak bentuk. Bersedekah uang, bersedekah makan pada orang yang membutuhkan, bersedekah ilmu, dan lebih lagi. Namun, bersedekah itu harus kita landaskan dari hati yang ikhlas dan tidak boleh membicarakan atau memamerkan berapapun nilai yang kita sedekahkan. Itu bersedekah. Kalau kita hidup, kita tinggal di negara Indonesia dengan dasar dan landasan, maka puasa pun juga harus didasari dan harus dilandaskan. Maksudnya, puasa juga memiliki syarat wajibnya, memiliki fardunya. Kita puasa harus tahu syarat wajibnya, harus tahu fardu puasanya, harus tahu apapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, syarat wajib itu ada 4. Islam itu diwajibkan untuk berpuasa, sedangkan Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, balik. Punya balik itu dari 9 tahun sampai 15 tahun. Balik sudah diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal. Maka orang tua tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Kalau sudah Islam, balik, berakal, tidak untuk berpuasa, maka didolahkan tidak berpuasa. Namun, mengganti puasanya tersebut di hari selainnya. Siapa saja yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa? Orang hamil. Ibu hamil itu tidak apa-apa kalau tidak berpuasa. Nifas juga tidak apa-apa tidak mengikuti puasa. Lansia pun juga tidak apa-apa dan hal sebagainya. Namun, kapankah mereka membayarnya?
Yang penting selain 5 hari ini, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, yaitu bertepatan dengan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa itu ada banyak jenisnya. Contohnya, memasukkan sesuatu, entah obat atau apapun, dari lubang, yaitu entah mata, hidung, mulut, telinga, ataupun kubur tubuh. Muntah dengan sengaja pun dapat membatalkan puasa kita. Tiba pun dapat membatalkan puasa kita. Tiba-tiba pun sedikit udah waktu berbuka, itu dapat membatalkan puasa kita. Dalam bulan tidak boleh makan dan minum dengan sengaja, tidak boleh muntah dengan sengaja. Itu jangan. Apalagi orang yang melakukan jima di siang hari saat bulan Ramadan, maka hukumnya harus denda. Aparatnya orang yang di siang hari bulan puasa semua jauh dari zamannya perbudakan. Kalau tidak punya budak, dianjurkan untuk melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, maka harus memberi 60 orang miskin makanan pokok yang setiap satu orangnya 1 mud atau 6. Itu wajib. Maka dari itu, jika di siang hari saat bulan Ramadan itu lakukanlah di selain siang hari. Di bulan puasa ini biasanya kita diminta untuk berzakat. Apa zakat? Zakat fitrah atau zakat makanan pokok sebanyak 5,3 kati atau sekitar 2,4 kg. Biasanya kita jadi 2,5 kg. Itu zakat fitrah. Zakat itu ada banyak, ada 5. Zakat uang, zakat hewan ternak, zakat buah-buahan, zakat makanan pokok, dan harta perniagaan. Atau zakat perak. Zakat mempunyai nisab. Nisabnya emas zakat mal itu 20 ton atau sekitar 96 gram. Ini nisabnya emas. Kalau nisabnya perak sekitar 200 atau 200 dirham. 200 dirham itu nilainya berapa? 79 gram. Itu zakat. Maka itu kan juga bersambung dengan puasa karena zakat, karena dengan zakat kita dapat berbagi pada orang yang lebih membutuhkan, pada orang yang kurang beruntung kita. Kalau kita keluar zakat nilai dan sesuai nisabnya. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa, karena ini hanya untuk orang yang mampu. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Karena semakin sore, sekian yang dapat sampaikan. Bila salah kata yang kurang mengenankan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Semoga pelajaran ini kita ambil manfaatnya, dapat kita paham sampai
kita dapat menyapa di masyarakat. Dan saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.